Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran pengantar ilmu hukum. Kali ini kita akan membahas dua konsep yang menjadi dasar seluruh sistem hukum, yaitu peristiwa hukum dan hubungan hukum. Dua hal ini mungkin terdengar sederhana, tetapi keduanya adalah fondasi dari setiap hubungan sosial yang diatur oleh hukum, mulai dari perjanjian jual beli, perkawinan, hingga perkara pidana. Jadi, mari kita pelajari bersama bagaimana peristiwa hukum menjadi pemicu dan bagaimana hubungan hukum mengatur hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Apa itu peristiwa hukum? Peristiwa hukum adalah kejadian yang dianggap penting oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum tertentu. Misalnya, seseorang meninggal dunia, otomatis hukum bergerak, terjadi peristiwa warisan. Tapi kalau seseorang hanya berjalan-jalan di taman, hukum tidak bereaksi. Menurut Sajipto Raharjo, peristiwa hukum adalah kejadian yang menggerakkan hukum untuk bekerja, menimbulkan hak dan kewajiban baru. Jadi, hukum itu tidak hanya tertulis di buku, ia hidup dan bekerja ketika ada peristiwa yang diatur oleh undang-undang. Bayangkan dua situasi sederhana. Kamu mengambil sepeda motor milik orang lain. Itu adalah peristiwa hukum, karena ada pelanggaran dan hukum bereaksi. Tapi kalau kamu mengambil sepeda motor milikmu sendiri, hukum itu tidak ikut campur. Nah, disinilah bedanya peristiwa hukum dan peristiwa biasa. Tidak semua kejadian di dunia ini diatur oleh hukum. Hukum hanya bekerja ketika hak atau kewajiban seseorang terlibat. Jadi, bisa dibilang hukum bangun hanya kalau ada sesuatu yang perlu diatur atau dilindungi. Hubungan hukum. Nah, ketika peristiwa hukum terjadi, maka lahirlah hubungan hukum. Hubungan hukum adalah keterkaitan resmi antara dua atau lebih pihak yang diatur dan juga dilindungi oleh hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang saling berhadapan. Contohnya, dalam kontrak jual beli, penjual punya hak menerima uang dan kewajiban menyerahkan barang, sedangkan pembeli punya hak menerima barang dan kewajiban membayar. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa peristiwa hukum adalah sebab dan hubungan hukum adalah akibat. Hubungan hukum yang sah harus mengandung 3 unsur utama, yaitu yang pertama, subjek hukum. Subjek hukum adalah para pihak yang terlibat, bisa orang, perusahaan, atau bahkan negara. Yang kedua, objek hubungan hukum, yaitu apa yang menjadi pokok hubungan itu, misalnya barang, jasa, atau prestasi tertentu. Dan yang ketiga, hubungan timbal balik, yaitu keseimbangan antara pihak yang memiliki hak dan pihak yang berkewajiban. Kalau salah satu unsur ini tidak ada, hubungan itu tidak bisa disebut sebagai hubungan hukum. Supaya lebih nyata, mari kita lihat beberapa contoh. Pertama, peristiwa hukum alamiah, seperti kelahiran dan kematian. Dua peristiwa ini langsung menimbulkan akibat hukum, seperti hak waris atau status kewarganegaraan. Yang kedua, peristiwa hukum tindakan, seperti perjanjian jual beli. Ini menciptakan hubungan kontraktual antara penjual dan juga pembeli. Dan yang ketiga, pelanggaran hukum, misalnya pencurian. Ini menciptakan hubungan hukum antara pelaku dan negara, berupa proses peradilan dan juga sanksi pidana yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Dari sini kita tahu hukum hadir di setiap aspek kehidupan, dari lahir sampai mati, dari rumah tangga sampai dengan negara.
Nah, setiap hubungan hukum diatur oleh cabang hukum yang berbeda. Seperti dalam hal ini yaitu adalah hukum pidana, yang artinya mengatur kejahatan dan sanksi seperti pencurian ataupun pembunuhan dan lain semacamnya. Kemudian hukum perdata mengatur hubungan antar individu, misalnya seperti kontrak, perkawinan, atau warisan. Yang ketiga, hukum administrasi negara mengatur hubungan warga negara dengan pemerintah. Kemudian yang empat, hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan organisasi global. Semua cabang hukum ini berpijak pada dua hal, yaitu peristiwa hukum dan hubungan hukum. Kemudian, mahasiswa hukum dan kekuasaan itu ibarat dua sisi mata uang. Hukum memberi legitimasi bagi kekuasaan, dan kekuasaan memastikan hukum bisa dijalankan. Pemerintah berhak membuat hukum, tetapi kekuasaan itu hanya sah kalau dijalankan berdasarkan hukum. Kalau kekuasaan tanpa hukum, jadinya penindasan. Tapi hukum tanpa kekuasaan hanya jadi tulisan di atas kertas. Maka keseimbangan keduanya penting untuk menjaga sebuah keadilan. Dampak positif peristiwa hukum dan juga hubungan hukum. Jadi, ada beberapa dampak positifnya. Yang pertama yaitu menjamin keadilan, bahwa memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang setara bagi semua subjek hukum, manusia ataupun badan hukum. Memastikan hak dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang kedua, melindungi hak individu. Setiap individu dilindungi hak-hak dasarnya, seperti hak milik, hak privasi. Hukum memberikan mekanisme untuk menuntut perlindungan ini. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan sengketa. Menyediakan forum dan juga prosedur formal, yaitu pengadilan dan arbitrase, untuk menyelesaikan sebuah konflik secara damai dan mengikat, seperti pada sengketa waris ataupun sengketa bisnis. Jadi, tanpa hubungan hukum yang jelas, masyarakat akan jatuh ke dalam anarki, di mana konflik diselesaikan berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan sebuah keadilan. Jadi, teman-teman mahasiswa, mari kita simpulkan bahwa peristiwa hukum adalah pemicu dan hubungan hukum adalah sebuah hasilnya. Memahami dua konsep ini bukan hanya soal teori, tapi soal bagaimana kita hidup dengan standar hukum. Karena hukum bukan hanya soal sanksi, tetapi tentang menjaga keadilan, ketertiban, dan martabat manusia. Mari kita jadi warga negara yang taat hukum, cerdas hukum, dan berperan aktif membangun masyarakat yang adil dan damai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di materi berikutnya.